Sebagai bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir, Mabes Polri mengeluarkan surat telegram mutasi pada tanggal 24 Juni 2025 yang menetapkan pergeseran dan pengangkatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres-Kapolresta di lingkungan Polda Sumatera Barat. Di antaranya, Kombes Pol Jajuli SIK MSI, Karo-op Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Kabag SDM Rorenminop Kopbrimob Polri. Kombes Pol Jajuli dikenal sebagai perwira yang tegas, cepat tanggap, dan inovatif dengan segudang prestasi dan terobosan strategis yang berhasil diukir selama bertugas di Polda Sumatera Barat. Kontribusinya mencakup perumusan rekayasa satu jalur Sicincin Bukit Tinggi saat Hari Raya Idul Fitri, pembentukan posko percepatan pembangunan tol Padang Sicincin, serta pembenahan sistem pelaporan dan penguatan koordinasi lintas sektor. Dalam bidang penanganan darurat dan pengamanan, beliau memimpin langsung penanganan COVID-19 di Sumatera Barat yang diakui sebagai salah satu yang terbaik secara nasional, serta berperan aktif dalam evakuasi korban letusan Marapi dan respon cepat terhadap bencana alam lainnya seperti banjir, longsor, dan lahar dingin. Selain itu, beliau juga sukses mengamankan berbagai acara penting seperti pemilu, pilkada, haji, dan event nasional seperti Liga 1 yang semuanya mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kombes Pol Ardian Indra Nurinta SIKMH, Dirpam Ovit Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Auditor Sispam Ovitnas Madya Tingkat 2 Baharkam Polri. Kombes Pol Ardian Indra Nurinta SIKMH telah mencatat berbagai prestasi yang luar biasa selama menjabat sebagai Dirpam Ovit Polda Sumatera Barat. Sebagai seorang pemimpin yang inovatif, beliau terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan meningkatkan kapasitas anggota dalam menjaga keamanan. Salah satu terobosan pentingnya adalah program sosial Senin Sedekah, di mana anggota Ovit berbagi rejeki dengan masyarakat. Beliau juga fokus meningkatkan profesionalisme anggota melalui pelatihan tongkat dan bela diri, serta memperkuat koordinasi antar Ovit, Ovitnas, dan Obster. Selain itu, Kombes Pol Ardian aktif dalam pelestarian lingkungan dengan menginisiasi bersih pantai dan memimpin audit tempat wisata dan keamanan pariwisata. Komitmennya terhadap pengembangan intelektual juga terbukti dengan penghargaan atas penyelenggaraan lomba karya tulis tentang kenakalan remaja. Kombes Pol Niko Adriano Setiawan SIKMM, Dirres Narkoba Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat 3 Bareskrim Polri. Kombes Pol Niko dikenal sebagai sosok perwira yang tegas, visioner, dan penuh dedikasi dalam memerangi peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Barat. Selama menjabat sebagai Dirres Narkoba Polda Sumatera Barat, beliau mengedepankan profesionalisme, kerja tim yang solid, dan langkah-langkah penindakan yang terarah demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman narkotika. Dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, Ditres Narkoba Polda Sumatera Barat di bawah kepemimpinannya berhasil mengungkap 335 kasus narkotika dengan berbagai jenis barang bukti seperti ganja, sabu, dan pil ekstasi. Beberapa di antaranya merupakan jaringan antar provinsi yang melibatkan pengiriman melalui jalur darat dan ekspedisi. Barang bukti narkotika jenis ganja seberat lebih 15,9 kg juga berhasil dimusnahkan, hasil sitaan dari sejumlah kasus besar. Selain itu, Ditres Narkoba juga berhasil membongkar lokasi-lokasi penyimpanan narkoba tersembunyi, menggagalkan peredaran lintas kabupaten, serta mengamankan puluhan tersangka dari berbagai latar belakang. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi penegakan hukum yang dijalankan secara konsisten dan terukur. Kombes Pol Nur Cahyo, Kabid TIK Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Auditor Kepolisian Madya Tingkat 2 Itwasum Polri. Kombes Pol Nur Cahyo merupakan sosok perwira menengah Polri yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan tugas teknologi informasi di lingkungan Polda Sumatera Barat.
Selama menjabat sebagai Kabid TIK, beliau telah menghadirkan berbagai inovasi strategis yang membawa kemajuan signifikan dalam pelayanan sistem informasi dan komunikasi di Polda Sumatera Barat. Inovasinya meliputi pemasangan videotron, peremajaan perangkat video conference, pembangunan ruang operator sound system, dan pengembangan tim multimedia untuk live streaming berbagai acara. Di bidang teknologi komunikasi, beliau berhasil membangun perangkat komunikasi di pulau terluar dan memodifikasi jaringan VPN IP radio turnkey menggunakan sistem orbit untuk efisiensi anggaran. Beliau juga aktif membina personil BIT TIK, meningkatkan kompetensi teknis, serta memperkuat karakter solidaritas, loyalitas, dan integritas. Kombes Pol Joni Afrizal Syarifuddin SIK SH MH dan saat Brimob Polda Sumatera Barat menempati jabatan baru sebagai Karo-op Polda Nusa Tenggara Timur. Kombes Pol Joni dikenal sebagai perwira visioner dan berdedikasi yang fokus pada kemajuan satuan. Selama memimpin Brimob Polda Sumatera Barat, beliau menorehkan inovasi strategis dari pengelolaan aset hingga pengembangan infrastruktur. Capaian pentingnya meliputi realisasi pengalihan sertifikat tanah hibah untuk Makobrimob Batalion B Pelopor di Padang Panjang, pembangunan lapangan tembak dan panahan, serta pendirian gapura dan pagar Mako Satbrimob. Beliau juga sukses mengelola hibah tanah untuk pengembangan Makobrimob Kompi Pelopor di Solo Selatan, Pasaman Barat, dan Pangkalan Koto Baru. Untuk mendukung operasional, Kombes Pol Joni merealisasikan pembangunan garasi kendaraan dinas dan taktis, gedung handak, serta sistem barcode senjata api. Ia juga berhasil merenovasi kapal hibah menjadi kapal patroli dan SAR, serta memanfaatkan mobil box hibah sebagai sarana penunjang kegiatan. Komitmennya terhadap ketahanan pangan diwujudkan dengan memanfaatkan lahan Mako seluas 5 hektar untuk kebun jagung produktif yang menghasilkan 6 ton panen dengan bantuan dan melibatkan masyarakat sekitar. Dalam prestasi operasional, beliau berperan dalam Operasi Damai Kartens tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2022 dan di bawah kepemimpinannya, personil Brimob Polda Sumatera Barat juga berhasil lolos seleksi misi perdamaian PBB atau MINUSCA di Afrika Tengah. Kombes Pol Yesi Kurniati SIK MM, Kapolresta Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Dirpam Ovid Polda Sumatera Barat. Kombes Pol Yesi Kurniati SIK MM adalah sosok pemimpin perempuan tangguh yang telah memberikan kontribusi nyata selama menjabat sebagai Kapolresta Bukit Tinggi. Dengan karakter kepemimpinan yang tegas namun humanis, beliau berhasil membawa Polresta Bukit Tinggi menjadi institusi yang semakin modern, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai terobosan strategis lahir di bawah kepemimpinannya, seperti pembangunan rusun personil, serta penguatan peran Polwan melalui program Polwan Babin Kamtipmas. Beliau juga aktif dalam pembinaan mental dan fisik anggota melalui berbagai event olahraga seperti Police Women Run 10K, Kapolresta Cup, renang dan mini soccer, hingga menjadi manajer tim voli dan bulu tangkis di ajang Kapolri Cup. Dalam aspek keamanan dan tanggap bencana, Kombes Pol Yesi memainkan peran penting dalam pengamanan pemilihan umum serta penanganan bencana erupsi Gunung Merapi dan banjir bandang. Beliau juga menunjukkan kepedulian lintas sektor dengan memberikan penghargaan kepada petugas lapas Bukit Tinggi serta memfasilitasi hibah dan penyerahan tanah untuk penguatan infrastruktur Polsek. Prestasi Polresta Bukit Tinggi pun turut mencerminkan kepemimpinannya. Penghargaan dari Ombudsman RI atas kepatuhan standar pelayanan publik, predikat pelayanan prima dari Kementerian Pan-RB, hingga penghargaan dari Pertamina atas keberhasilan pengungkapan kasus pengoplosan gas LPG menjadi bukti nyata atas dedikasi dan profesionalisme beliau. AKBP Andre Anas SIK MH, Kapolres Sijunjung Polda Sumatera Barat.
menempati jabatan baru sebagai Wadir Intelkam Polda Banten. AKBP Andre Anas SIKMH adalah sosok perwira menengah Polri yang dikenal tegas, disiplin, cerdas, religius, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Selama menjabat sebagai Kapolres Sijunjung, beliau menunjukkan kepemimpinan yang visioner, tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi pendekatan humanis dan pelayanan terhadap masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Polres Sijunjung mengalami berbagai peningkatan yang signifikan, mulai dari inovasi pelayanan, perbaikan fasilitas, hingga penguatan sinergi lintas sektor. Kepedulian sosial AKBP Andre Anas tercermin nyata melalui bantuan renovasi rumah layak huni dan pembagian sembako bagi warga yang kurang mampu. Menjelang pemilu 2024, beliau memimpin langsung pelaksanaan simulasi sistem pengamanan kota dan aktif melakukan patroli serta pemantauan lokasi TPS demi menjaga proses demokrasi yang aman dan damai. Prestasi lain yang patut diapresiasi adalah keberhasilan pengungkapan sejumlah kasus menonjol seperti penyalahgunaan narkoba, perdagangan orang, dan tindak pidana pencurian. Tak hanya itu, AKBP Andre Anas juga aktif mendorong program ketahanan pangan di wilayah hukum Polres Sijunjung. Kegiatan ini wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada kemandirian dan ketahanan ekonomi lokal. AKBP Abdus Syukur Felani SIKMH, Kapolres Solok Kota Polda Sumatera Barat, menempati jabatan baru sebagai Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Barat. Selama menjabat sebagai Kapolres Solok Kota, AKBP Abdus Syukur Felani SIKMH dikenal sebagai sosok pimpinan yang disiplin, inovatif, dan berdedikasi tinggi. Kepemimpinannya ditandai dengan penegakan kedisiplinan internal yang kuat, serta pembinaan personil yang konsisten. Tak hanya itu, AKBP Abdus Syukur Felani juga dikenal melalui inovasi program Saiyo Sakato yang menjadi wadah sinergi antara Polres Solok Kota dengan berbagai elemen masyarakat. AKBP Abdus Syukur Felani memberikan perhatian besar pada aspek ketahanan pangan. Di bawah kepemimpinannya, Polres Solok Kota melaksanakan kegiatan panen ketahanan pangan di lingkungan Mako Polres. Dan selain itu, kegiatan penanaman jagung juga dilakukan sebagai simbol komitmen terhadap kemandirian pangan dan pemberdayaan lingkungan sekitar. Setiap langkah pengabdian adalah jejak sejarah yang tertulis dalam hati seluruh keluarga besar Polda Sumatera Barat. Terima kasih atas dedikasi, keteladanan, dan pengabdian terbaik yang telah diberikan. Selamat menjalankan amanah di tempat tugas yang baru. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, dan perlindungan dalam setiap langkah pengabdian.